Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Marfa Febrianti. Saya sebagai moderator dalam kelompok 2 yang berjudul Islam dan Tantangan Modernisasi. Sebelumnya saya izin menyebutkan nama-nama kelompok 2, yaitu Maura Devania Indra, Silvania Asyifa Frizli, Asya Fitri Anggriani, Ingrid Anggrita Prameswari, Desvika Elsa Ramadhani, Alfasya Diva Syafira, Dwi Rizky Nurjana, Selvia Putri Permatasari, Dimas Wahab, David Fadila Murti, Zilzikri Jakaringga, dan David Fadila Murti. Isi pembahasan dari Islam dan tantangan modernisasi adalah yang pertama, memahami makna modernisasi. Yang kedua, pandangan Islam tentang politik. Yang ketiga, pandangan Islam tentang ekonomi. Keempat, pandangan Islam tentang iptek. Yang kelima, pandangan Islam tentang sosial dan budaya. Dan keenam, ada pandangan Islam tentang pendidikan. Yang pertama, memahami makna modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern atau masa kini. Proses tersebut merupakan penggeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Dan untuk mendapatkan cara efektif serta efisien. Modernisasi berkaitan dengan perkembangan dan peradaban dari waktu ke waktu. Contohnya saja, dari perkembangan industri, kemudian muncul teknologi digital. Selain teknologi modernisasi berkaitan dengan penemuan dan pembaruan ilmu, pengetahuan, dan pendidikan. Proses modernisasi memudahkan pengembangan dan produktivitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana pandangan Islam terhadap iptek. Iptek itu sendiri merupakan suatu pondasi atau bangunan peradaban modern saat ini. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat penguasaan perkembangan iptek itu sendiri. Suatu bangsa tidak akan dikatakan unggul atau mempunyai daya saing bila ia tidak mengambil atau mengembangkan iptek. Ukur dalam pemanfaatan iptek sesuai ketentuan halal dan haram. Apapun bentuknya, dalam pemanfaatan iptek harus sesuai syariah Islam. Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam mengembangkan iptek dengan dunia barat. Dunia barat mengembangkan iptek untuk kepentingan material, tetapi bila Islam mengembangkan iptek untuk sarana ibadah. Bagaimana pandangan Islam tentang ekonomi? Islam mempunyai cara pandang tersendiri dalam masalah ekonomi, tidak dari sudut pandang kapitalis, sosialis, maupun gabungan dari keduanya. Islam memberikan perlindungan hak kepemilikan individu, sementara untuk kepentingan masyarakat didukung dan diperkuat dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan publik dan individu, serta menjaga moralitas. Dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak, dengan demikian pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya sehingga mutu produksi dapat terjamin. Demikian pula, keuntungan tidak perlu dikejar sebesar-besarnya dan tidak perlu melewati batas. Jadi, keuntungan monopoli dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, keuntungan harus sewajarnya dan tidak merugikan orang lain. Islam tidak pernah membatasi umatnya dalam melakukan aktivitas ekonomi, namun kebebasan manusia untuk menciptakan peradaban ekonomi yang baik tentu tidak boleh melanggar pokok-pokok aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Politik adalah dua hal yang integral. Oleh karena itu, Islam tidak bisa dipisahkan dari aturan yang mengatur suatu negara ataupun masyarakat. Sebab Islam bukan agama yang mengatur ibadah individu saja, namun segala urusan yang mengatur kepentingan bersama, mengetahui apa yang diberlakukan penguasa oleh rakyat, serta menjadi pencegah adanya kezoliman dari penguasa. Pandangan Islam tentang sosial dan juga budaya. Budaya atau kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal.
dan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan juga akal manusia. Dalam Islam sendiri, istilah ini disebut dengan adab. Islam telah menggariskan adab-adab Islami yang mengatur tentang etika dan juga norma-norma bagi pemeluknya. Menuju kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian, Islam tidaklah datang untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat. Akan tetapi, dalam waktu yang bersamaan, Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa mudarat di dalam kehidupannya. Al-Quran memandang kebudayaan suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan merupakan sebuah totalitas kegiatan manusia yang mencakup akal, hati, dan tubuh yang menyatu dalam sebuah perbuatan. Bagaimana pandangan Islam tentang pendidikan? Islam memandang pendidikan itu sangat penting adanya, karena dengan menjalani sebuah proses itulah seseorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat menunjang taraf hidup dan posisinya di hadapan Allah dan manusia lainnya. Beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan pendidikan Islam, diantaranya pertama, Ibnu Khaldun berpendapat tujuan pendidikan Islam berorientasi ukhrawi dan duniawi. Pendidikan Islam harus membentuk manusia seorang hamba yang taat kepada Allah dan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan dunia. Kedua, Al-Ghazali merumuskan tujuan pendidikan Islam ke dalam dua segi, yaitu membentuk insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan agama Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaannya melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tujuan pendidikan agama Islam mencakup dua aspek utama, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hal ini menggambarkan bahwa Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.